Sepanjang sejarah manusia, tidak ada satu kaum pun yang dikisahkan sedalam, sekritis, dan sekomprehensif Bani Israel. Mereka adalah kaum yang pernah dipilih oleh Allah, kaum yang menyaksikan mukjizat terbesar dan menerima kitab suci secara langsung dari langit. Namun, mereka juga menjadi kaum yang paling sering melanggar janji, kaum yang membunuh para nabi dan menebar kerusakan di muka bumi. Dari padang gurun Sinai ke lorong-lorong Madinah, hingga konflik panas di Al-Quds hari ini, jejak Bani Israel adalah cermin sejarah yang menjadi kunci untuk memahami alur waktu ilahi. Siapakah sebenarnya mereka? Mengapa Allah dalam Al-Quran begitu keras mencela perbuatan mereka, namun juga memuliakan nenek moyang mereka? Dan benarkah kisah mereka adalah penentu babak akhir zaman yang kini semakin mendekat? Inilah kisah perjanjian dan kutukan, sebuah perjalanan dari Nabi Ibrahim hingga ramalan akhir zaman. Saksikan kisahnya Bani Israel dalam cermin Al-Quran dan sejarah Islam. Kisah ini dimulai jauh sebelum kata Yahudi pernah dikenal dunia. Akar mereka tertanam pada sosok agung Nabi Ibrahim alaihi salam, bapak para nabi, yang diutus Allah untuk menyeru manusia agar hanya menyembah satu Tuhan di tengah bangsa Babilonia yang tenggelam dalam penyembahan berhala. Dari Ibrahim lahirlah dua putra, Ismail, moyang bangsa Arab, dan Ishak, yang kelak menjadi moyang Bani Israel. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 27, "Dan kami telah menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab pada keturunannya. Kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat ia termasuk orang-orang yang saleh." Dari Ishak lahirlah Yakub alaihi salam. Beliau adalah tokoh penting karena dalam Islam Yakub memiliki gelar mulia, Israel, yang berarti hamba Allah atau pilihan Allah. Dari 12 putranya lahirlah 12 suku yang kemudian dikenal sebagai Bani Israel, anak cucu Israel. Salah satu dari mereka, Yusuf alaihi salam, menjadi poros takdir besar. Lewat ujian dan kemuliaan yang luar biasa, Allah mengangkatnya menjadi Menteri Keuangan Mesir. Dari sanalah ia memanggil seluruh keluarganya, membawa Bani Israel dari Kanaan ke Mesir, membentuk pusat perkembangan mereka selama berabad-abad. Pada masa itu Bani Israel masih teguh memegang tauhid. Mereka mengikuti ajaran murni para nabi, dan Allah pun memuliakan mereka. Menurut catatan Ibnu Katsir, pada masa itu, Bani Israel adalah umat terbaik di muka bumi, lebih unggul dari bangsa Mesir, Romawi, atau Yunani. Mereka mewarisi amanah kenabian dan tanggung jawab besar untuk menjaga kemurnian wahyu. Namun segalanya berubah ketika Yusuf wafat. Mesir berganti rezim dan penguasa baru yang bergelar Firaun melihat Bani Israel bukan lagi sebagai kaum mulia, melainkan ancaman. Kaum yang dahulu dimuliakan, kini dijadikan budak, dipaksa bekerja, dihina, dan disiksa tanpa belas kasihan. Namun, di tengah keputusasaan itu, Allah telah menyiapkan seorang penyelamat, sosok yang akan mengguncang singgasana Firaun dan memimpin Bani Israel menuju kebebasan sejati. Dialah Nabi Musa alaihi salam. Babak pertama pun berakhir di titik ini ketika kaum pilihan itu jatuh dari kemuliaan menuju perbudakan. Namun, di balik gelapnya rantai besi dan cambuk tirani, janji Allah belum berakhir.
sebuah cahaya tengah disiapkan dari rahim seorang ibu salehah untuk membebaskan mereka dari Firaun yang zalim. Allah mengutus Nabi Musa alaihi salam membawa risalah agung, risalah tauhid dan pembebasan. Musa diutus bukan hanya untuk menantang kekuasaan Firaun, tetapi untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama, menuju penghambaan hanya kepada Allah semata. Namun Firaun, manusia yang tertipu oleh tahta dan kekuasaan, menolak kebenaran itu dengan kesombongan. Ia mengaku sebagai Tuhan bagi rakyat Mesir dan menantang Musa untuk mendatangkan bukti kekuasaan Tuhannya. Maka turunlah 10 tanda kebesaran Allah, 10 mukjizat yang bukan sekadar keajaiban, melainkan tamparan bagi kesombongan manusia. Air sungai Nil berubah menjadi darah, membungkam para pendeta Mesir yang memuja dewa air. Katak memenuhi istana, belalang melahap panen, kutu dan ulat menyiksa tanpa ampun. Wabah penyakit menyerang ternak, kulit manusia bernanah dan melepuh. Hujan batu, badai api, dan kegelapan menutupi negeri selama berhari-hari. Namun setiap kali bencana diangkat, Firaun kembali ingkar, menuduh semua itu sihir semata. Hingga tibalah malam terakhir, malam di mana setiap anak sulung Mesir, termasuk anak Firaun sendiri, meninggal secara serentak. Sementara rumah Bani Israel tetap aman, dilindungi oleh tanda yang Allah perintahkan. Malam itu, Firaun kalah. Dengan penuh amarah dan ketakutan, ia membiarkan Musa dan kaumnya pergi. Bani Israel pun meninggalkan Mesir dengan tergesa-gesa, meninggalkan masa perbudakan untuk menyongsong kebebasan. Hari itu dikenal sebagai Hari Penyelamatan Agung. Namun Firaun tidak berhenti di situ. Ia menyesal telah melepaskan mereka dan memimpin pasukannya untuk mengejar. Ketika dua kelompok itu berhadapan di tepi Laut Merah, Bani Israel gemetar ketakutan. Namun Musa berkata dengan penuh keyakinan, "Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Maka terbelahlah laut itu. Air yang perkasa berdiri tegak seperti dinding di kanan dan kiri, membuka jalan kering bagi Bani Israel. Begitu mereka menyeberang, Firaun dan tentaranya ikut mengejar, dan laut pun kembali menutup, menelan mereka semua. Air menjadi saksi atas tenggelamnya sang penguasa sombong. Inilah akhir dari tirani dan bukti nyata janji Allah. Namun kebebasan bukan berarti ketaatan. Setelah Firaun binasa di laut, Bani Israel menyaksikan sendiri bagaimana Allah menundukkan lautan demi mereka. Tapi, mengapa manusia begitu cepat lupa pada nikmat, padahal baru saja diselamatkan dari kehinaan dan perbudakan? Di tengah perjalanan panjang mereka di padang pasir yang tandus, Allah menurunkan manna dan salwa, makanan dari langit sebagai bukti kasih dan pemeliharaannya. Manna adalah manisan lembut seperti madu yang turun bersama embun pagi, dan salwa adalah burung puyuh yang datang dengan mudah ke perkemahan mereka. Itu adalah rezeki surgawi, makanan tanpa usaha, pemberian langsung dari Tuhan agar mereka belajar bersyukur dan bergantung hanya kepadanya. Namun manusia yang hatinya belum bersih dari penyakit Mesir kembali menunjukkan tabiat lamanya. Mereka mengeluh, bosan dengan nikmat yang sempurna. Mereka berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan dengan satu jenis makanan saja. Mintalah kepada Tuhanmu agar Ia keluarkan bagi kami sayur mayur, bawang dan kacang seperti yang dahulu kami miliki di Mesir."
Nikmat surgawi pun tak lagi mereka syukuri. Padahal manna dan salwa bukan sekadar makanan, melainkan ujian. Apakah mereka akan bersyukur atau kembali terikat oleh selera dunia yang dulu menjerat mereka dalam perbudakan? Maka tibalah saat Allah memanggil Musa alaihi salam menaiki Gunung Sinai untuk menerima wahyu agung, Taurat, kitab yang berisi hukum, petunjuk, dan cahaya kebenaran. Namun selama 40 hari Nabi Musa berada di Gunung Sinai, kaumnya kembali tergelincir ke dalam kegelapan lama. Dipimpin oleh seorang bernama Samiri, mereka mencetak patung anak sapi dari emas dan menundukkan kepala untuk menyembahnya. Sebuah pengkhianatan spiritual yang mengoyak janji tauhid. Rantai perbudakan memang telah lepas, tetapi rantai hati mereka masih terikat pada berhala dunia. Ketika Musa kembali dan menyaksikan pemandangan itu, kemurkaan pun menyala. Lauh-lauh Taurat dilemparkannya, dan dengan suara penuh getar ia berkata, "Alangkah buruknya perbuatan kalian setelah aku tinggalkan." Namun ujian belum berakhir. Ketika Allah memerintahkan mereka untuk memasuki tanah suci, mereka kembali ragu, takut menghadapi penduduknya yang perkasa. Dengan sombong mereka berkata, "Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, sementara kami akan duduk di sini." Ucapan itu menjadi noda hitam dalam sejarah mereka, simbol dari keangkuhan yang menolak janji Allah. Sebagai hukuman, mereka dibiarkan tersesat 40 tahun lamanya, mengembara di padang pasir tanpa arah. 40 tahun telah berlalu. Gurun pasir menjadi saksi atas generasi yang hilang. Generasi yang menyaksikan mukjizat, namun menolak untuk tunduk. Di bawah panas matahari dan dinginnya malam, padang tandus, satu demi satu mereka gugur, meninggalkan hanya jejak debu dan kenangan tentang ketidaktaatan. Namun dari penderitaan itu, Allah menumbuhkan generasi baru. Generasi yang lahir dari kesabaran, yang tidak mengenal perbudakan Mesir, melainkan hanya mengenal Tuhannya dan janjinya. Dan ketika waktu yang dijanjikan tiba, tirai sejarah pun terbuka pada babak baru. Generasi baru Bani Israel kini diizinkan Allah memasuki tanah suci, Kanaan. Dipimpin oleh Yusha bin Nun, murid setia Nabi Musa, mereka melangkah menapaki tanah yang dulu hanya mereka dengar dalam doa. Dari sini, kisah perjuangan baru dimulai. Babak tentang ujian kekuasaan, kenabian, dan kesetiaan terhadap janji Allah. Di bawah Yusha, mereka menegakkan kembali hukum Allah dan menapaki era baru, masa kebangkitan spiritual dan militer setelah berabad-abad terpuruk. Tanah yang dulu dijanjikan kini menjadi saksi lahirnya bangsa yang kembali memegang syariat Taurat. Namun perjalanan mereka tidak mudah. Bangsa-bangsa di sekeliling Kanaan menjadi musuh yang tangguh. Maka Allah mengangkat para nabi dan pemimpin untuk membimbing dan mempersatukan mereka. Sampai pada satu masa ketika Bani Israel kembali melemah dan terpecah, Allah memilih seorang raja bernama Talut. Dalam tradisi barat dikenal sebagai Saul. Ia bukan dari kalangan bangsawan, tapi dipilih karena keimanan dan keberaniannya. Talut memimpin mereka melawan pasukan besar yang dipimpin oleh Jalut, sang tiran perkasa. Dalam pasukan kecil Talut itu, berdiri seorang pemuda yang akan mengubah sejarah. Namanya Daud alaihi salam. Dengan izin Allah, ia mengalahkan Jalut hanya dengan sebuah ketapel dan batu. Kemenangan itu bukan sekadar kemenangan perang, melainkan awal dari berdirinya kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang nabi. Nabi Daud alaihi salam memerintah dengan adil dan tegas.
Ia adalah raja sekaligus nabi, penyair sekaligus prajurit, dan dari suaranya turun kitab suci Zabur yang penuh pujian kepada Allah. Di bawah kepemimpinan Daud, Bani Israel mencapai stabilitas dan persatuan. Namun puncak kejayaan sejati datang melalui putranya, Nabi Sulaiman alaihi salam. Kerajaan Sulaiman adalah simbol kekuasaan dan kebijaksanaan ilahi yang tak tertandingi. Allah menundukkan angin, jin, dan hewan di bawah perintahnya. Ia memahami bahasa semut dan burung, membangun istana dengan kemegahan yang belum pernah dilihat manusia. Namun kebesaran Sulaiman tidak diukur dari kekuasaannya, melainkan dari keteguhannya dalam tauhid. Puncak pencapaiannya adalah pembangunan Baitul Maqdis yang dikenal juga sebagai Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Tempat suci ini menjadi kiblat pertama umat Islam dan simbol penyatuan antara kekuasaan, ibadah, dan tauhid. Pada masa inilah peradaban Bani Israel mencapai puncak tertingginya dalam sejarah ilahi. Namun sejarah selalu berulang. Ketika kenabian berakhir, kesombongan mulai tumbuh. Setelah wafatnya Sulaiman, kerajaan itu terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yahuza di selatan. Penyimpangan agama pun menyebar, berhala kembali disembah, dan ajaran para nabi ditinggalkan. Allah menggambarkan tabiat buruk mereka dalam Al-Quran, bahwa setiap kali seorang nabi datang membawa kebenaran, sebagian mereka mendustakan, sebagian lainnya bahkan membunuhnya. Mereka hanya menerima risalah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri. Maka turunnya azab bukanlah tanpa sebab. Mereka membunuh Nabi Zakaria, menyembelih Nabi Yahya, dan menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa setelahnya. Inilah masa tergelap dalam sejarah Bani Israel, masa ketika tangan mereka berlumur darah para nabi. Sebagai hukuman, Allah menimpakan kehancuran yang telah lama diperingatkan dalam Taurat. Datanglah bangsa Babilonia di bawah Nebukadnezar. Pada tahun 586 sebelum Masehi, mereka menghancurkan Baitul Maqdis hingga rata dengan tanah. Puluhan ribu orang dibunuh dan sisanya diusir, diperbudak, serta dibuang ke Babilonia. Itulah diaspora pertama, awal mula penderitaan panjang kaum yang dulu pernah menjadi bangsa pilihan. Mereka kehilangan tanah, rumah ibadah, dan kedaulatan. Para ulama menafsirkan tragedi ini sebagai realitas hukuman Allah atas kesombongan dan kerusakan yang mereka buat di bumi. Sebagaimana tersirat dalam surah Al-Isra ayat 4-5, Allah telah menulis dalam kitab bahwa mereka akan membuat kerusakan besar 2 kali di muka bumi. Dan setiap kali mereka berbuat kerusakan, akan datang suatu kaum yang Allah kirim untuk menghancurkan mereka sebagai peringatan. Namun sejarah belum berakhir. Setelah masa pembuangan, mereka sempat kembali ke Yerusalem atas izin Raja Persia, Koresh Agung, dan membangun kembali kuil mereka. Tapi kedamaian itu tak bertahan lama. Penyimpangan dan kesombongan kembali merayap, hingga akhirnya kekuasaan Romawi datang menaklukkan mereka. Pada tahun 70 Masehi, Baitul Maqdis dihancurkan kembali, kali ini secara total. Dinding-dinding kuil runtuh, darah menggenang di jalan-jalan suci, dan kaum yang pernah disebut umat pilihan itu kehilangan segalanya, tanah, kehormatan, dan arah hidupnya.
Dari reruntuhan itu dimulailah masa kelam yang dikenal sebagai diaspora kedua, penyebaran besar-besaran Bani Israel ke seluruh penjuru dunia. Mereka tercerai-berai ke Eropa, Afrika Utara, hingga Timur Tengah, menjadi kaum tanpa tanah, tanpa kedaulatan, dan seringkali tanpa tempat berpijak yang aman. Namun sejarah belum berhenti di sana. Menjelang abad ke-7 Masehi, beberapa kabilah Yahudi telah menetap di sebuah kota subur bernama Yatsrib, yang kelak dikenal sebagai Madinah. Di sanalah hidup Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Tapi, apa yang membawa mereka ke sana? Jawabannya adalah keyakinan. Para rabi Yahudi mengetahui dari Taurat dan kitab suci mereka bahwa akan datang Nabi terakhir, Nabi akhir zaman yang akan berhijrah ke tanah yang dipenuhi pohon kurma. Mereka menanti-nanti kedatangannya. Mereka berharap Nabi itu akan lahir dari keturunan mereka sendiri untuk mengembalikan kejayaan Bani Israel. Namun, ketika kenyataan datang, tidak seperti yang mereka harapkan. Tahun 622 Masehi, Muhammad tiba di Yatsrib. Harapan itu seolah menjadi nyata, tapi juga menjadi ujian. Awalnya, kaum muslimin dan kabilah Yahudi hidup berdampingan dalam damai. Sebuah perjanjian pun dibuat, Piagam Madinah, yang menjamin hak dan tanggung jawab bersama. Namun, penantian panjang itu segera berubah menjadi penolakan. Al-Quran menggambarkan bahwa mereka mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Namun, kesombongan dan rasa superioritas rasial membuat mereka menolak kebenaran itu. Mereka ingin Nabi terakhir berasal dari Bani Israel, bukan dari keturunan Ismail, bukan dari bangsa Arab. Penolakan itu tumbuh menjadi pengkhianatan. Satu persatu, kabilah Yahudi di Madinah melanggar Piagam Madinah. Bani Qainuqa diusir karena memulai permusuhan dan melecehkan seorang muslimah di pasar. Bani Nadir diusir karena bersekongkol dan berencana membunuh Nabi Muhammad. Dan yang paling kelam, Bani Quraidah, mereka berkhianat dalam perang Khandaq. Ketika Madinah dikepung oleh pasukan musyrik, mereka justru membuka pintu bagi musuh. Pengkhianatan yang hampir menghancurkan umat Islam di awal berdirinya. Konflik di Madinah inilah yang menetapkan pola hubungan antara Yahudi dan Muslim hingga hari ini. Bukan sekadar konflik politik, tapi konflik keyakinan. Pertentangan antara kebenaran wahyu dan kesombongan keturunan. Al-Quran menegaskan bahwa permusuhan kaum Yahudi terhadap umat Islam adalah yang paling keras. Semua berakar pada penolakan terhadap kenabian terakhir dan syariat baru yang menghapus kedudukan istimewa lama. Setelah penaklukan Khaybar dan pengusiran kabilah-kabilah pengkhianat dari Jazirah Arab, nasib Bani Israel pun berubah lagi. Mereka hidup di bawah kekuasaan Islam sebagai kaum zimmah, dengan hak perlindungan, tapi juga batasan. Sebuah babak yang penuh ironi. Kaum yang pernah menjadi penerima wahyu kini hidup di bawah hukum wahyu baru. Sementara janji lama mereka perlahan lenyap di balik bayang-bayang sejarah. Mayoritas Bani Israel kini hidup tersebar di bawah kekuasaan kekhalifahan Islam. Di bawah sistem ini, mereka diperbolehkan mempraktikkan agama, menjalankan hukum internal mereka, serta berperan dalam perdagangan dan pemerintahan. Asalkan mereka membayar jizyah,
pajak perlindungan yang menandai tunduknya mereka di bawah hukum Islam. Ini bukan masa tanpa gesekan, namun dibandingkan dengan perlakuan dunia lain, periode di bawah kekuasaan Islam justru menjadi masa terbaik dalam sejarah mereka. Sejarawan menyebutnya sebagai masa keemasan Yahudi. Di pusat-pusat peradaban Islam seperti Baghdad, Kairo, dan terutama Al-Andalus, Spanyol Islam, para sarjana Yahudi menjadi filsuf, tabib, dan penasehat istana. Mereka berkontribusi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, dan budaya. Namun di sisi lain dunia, nasib saudara-saudara mereka di Eropa justru jauh lebih kelam. Kebencian terhadap Yahudi atau antisemitisme tumbuh subur di dalam teologi Kristen Eropa. Dari Inggris, Prancis, hingga Spanyol, mereka diusir, disiksa, dan dipaksa hidup terpisah di ghetto. Puncaknya adalah Inkuisisi Spanyol, ketika ribuan orang Yahudi dipaksa memeluk agama lain atau dibunuh dengan kejam. Tekanan demi tekanan inilah yang pada akhir abad ke-19 menyalakan sebuah gerakan baru. Gerakan yang akan mengubah wajah dunia modern, gerakan Zionisme. Dipelopori oleh Theodor Herzl dan tokoh-tokoh Yahudi Eropa lainnya, Zionisme bertujuan mendirikan sebuah negara kebangsaan Yahudi di tanah yang mereka sebut tanah yang dijanjikan, Palestina. Sebuah wilayah yang saat itu masih menjadi bagian dari Kekaisaran Utsmaniyah. Bagi kaum Zionis, kembali ke tanah leluhur adalah solusi politik dan keamanan, tempat mereka bisa hidup tanpa takut dianiaya. Namun bagi dunia Islam, gerakan ini dipandang sebagai proyek kolonial baru yang didukung kekuatan Barat untuk merebut tanah yang selama berabad-abad menjadi rumah bagi umat Islam dan Kristen Arab. Setelah Kekaisaran Utsmaniyah runtuh pasca Perang Dunia Pertama, Palestina jatuh di bawah mandat Britania Raya. Di bawah perlindungan Inggris, gelombang imigrasi besar-besaran pun dimulai, dikenal sebagai Aliyah. Ribuan orang Yahudi dari Eropa datang dan menetap di tanah yang sama, memicu ketegangan sosial dan bentrokan dengan penduduk Arab Palestina. Hingga akhirnya, tahun 1948, sejarah memasuki babak yang menentukan. Mandat Britania berakhir, dan di atas tanah Palestina, negara Israel resmi dideklarasikan. Bagi dunia Barat, ini disebut kebangkitan bangsa Yahudi. Namun bagi umat Islam dan bagi rakyat Palestina, ini disebut An-Nakbah, bencana besar. Ratusan ribu penduduk Palestina diusir dari rumah mereka, tanah mereka direbut, dan kota suci Al-Quds kembali menjadi pusat luka sejarah. Sebagian ulama dan mufasir kontemporer melihat peristiwa ini sebagai penggenapan nubuat dalam Al-Quran tentang kerusakan kedua yang dilakukan oleh Bani Israel dan janji Allah untuk menghukum mereka setelah itu. Terlepas dari penafsiran eskatologisnya, secara politik, inilah titik balik besar, awal dari konflik global yang hingga kini belum menemukan akhirnya. Sebuah konflik yang berakar pada janji ilahi yang disalahpahami dan pada perebutan abadi atas sepetak tanah suci, tempat di mana langit dan bumi seolah saling bersentuhan. Sejak saat itu dunia menyaksikan konsekuensi dari An-Nakbah, pendirian negara Israel, sebuah peristiwa yang menutup babak panjang diaspora mereka, namun sekaligus membuka lembaran konflik terpanjang dan paling rumit dalam sejarah modern. Konflik ini bukan sekadar sengketa wilayah, bukan semata perebutan tanah atau kekuasaan. Dalam pandangan Islam, ini adalah pertarungan ideologi yang berakar dalam sejarah para nabi.
Bagi umat Muslim, Yerusalem adalah tanah suci ketiga, tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam, dan saksi perjalanan suci Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagi kaum Yahudi, lokasi yang sama diyakini sebagai tempat berdirinya Temple Mount, kuil suci yang harus mereka dirikan kembali sebagai lambang kebangkitan spiritual dan nasional mereka. Negara Israel modern dalam banyak hal telah memenuhi cita-cita gerakan Zionisme, mengumpulkan kembali kaum Yahudi dari seluruh penjuru dunia. Namun, para ulama Islam mengingatkan bahwa pengumpulan ini mungkin bukan kemenangan sejati, melainkan tanda menuju babak akhir nubuat ilahi. Dalam ilmu eskatologi Islam, kajian tentang akhir zaman, kaum Yahudi memiliki peran sentral dalam peristiwa besar yang akan mengguncang dunia. Mereka dikaitkan erat dengan kemunculan sosok paling menyesatkan dalam sejarah manusia, Al-Masih Ad-Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Dajjal akan diikuti oleh banyak pengikut dari kalangan Yahudi. Mereka akan menganggap Dajjal sebagai Al-Masih yang dijanjikan, yang akan mengembalikan kejayaan mereka di muka bumi. Namun, penantian itu adalah penantian yang keliru, fitnah yang paling besar dalam sejarah manusia. Hingga akhirnya konflik ini akan mencapai puncaknya dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam, Yesus Kristus dalam keyakinan Kristen, yang oleh Bani Israel dahulu ditolak dan dituduh dusta. Beliau akan turun kembali ke bumi, memimpin umat Muslim, dan menghancurkan Dajjal beserta tentaranya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, batu dan pohon akan berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, kemarilah dan bunuhlah dia." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan sekadar tentang peperangan, tetapi simbol dari kebenaran ilahi yang akhirnya menyingkap segalanya. Permusuhan yang dahulu dimulai di Madinah akan menemukan ujungnya di akhir zaman, di bawah langit yang sama, di tanah para nabi. Dan di sanalah kita belajar satu hal besar dari sejarah Bani Israel, bahwa hak istimewa adalah ujian, bahwa amanah kenabian bukan warisan darah, melainkan warisan iman dan ketaatan. Ketika tauhid diganti dengan kesombongan dan kebenaran ditukar dengan cinta dunia, maka nikmat berubah menjadi laknat. Kisah Bani Israel adalah cermin besar bagi umat manusia tentang bagaimana karunia bisa berbalik menjadi kehancuran bila manusia lupa kepada Sang Pemberi. Semoga kita tidak menjadi seperti mereka. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga amanah tauhid dan mengambil pelajaran dari sejarah yang ditulis dengan darah para nabi.